Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anakku sekalian? Kabarnya sehat semua? Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berqolabul ilmi di tempat yang insyaallah mubarakah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Mohon doa yang khusus ya. Kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban raditu billahi rabba wa bil islami dinan Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallah. Mengucap salamnya, mengucap salam. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak akan menjelaskan bab tahara. Tahara itu apa sih? Bersuci. Ada yang tahu? Bersuci. Tahara itu apa? Bersuci. Bersuci dari hadas, dari dua hadas, antara hadas besar dan hadas Kecil. Nah, kalau kita pengen melaksanakan sholat, pengen memegang Al-Quranul Karim, maka diutamakan harus suci dari dua geser dikit Jako. hadas, antara hadas besar dan hadas Kecil. Saya akan menjelaskan macam-macam taharah. Yang pertama adalah wudhu. Adakah kalian ketika mau sekolah ada yang mengambil wudhu? Harus suci, baik kita melaksanakan sholat maupun pegang Al-Quran maupun mencari ilmu harus suci. Kenapa? Karena ilmu adalah cahaya Allah. Al-ilmu nur wa nurullahi la yuqda bi'asi. Maka dari itu kita harus suci agar ilmu yang kita ambil menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang pertama adalah bersuci yang dilakukan dengan 4 macam. Ini namanya macam-macam taharah. Yang pertama adalah wudhu. Itunya dibuka fikih tuntunan sholat. Dibuka Wudhu sholat. yaitu mensucikan sebagai anggota wudhu dengan air yang suci lagi mensuci
yang suci dan mensucikan. Yang kedua adalah mandi. Mandi yaitu mengalirkan air yang suci lagi mensucikan ke seluruh tubuh hingga rata dengan niat tertentu. Mandi merupakan salah satu cara untuk bersuci hadas besar. Jadi kalian pertama niat dulu itu kita guyurkan air kita ke seluruh tubuh kita agar kita itu suci dari hadas besar. Yang ketiga adalah tayamum nih. Tayamum ini bisa dilakukan ataupun dikerjakan misalnya tidak ada air. Dengan apa? Dengan cara apa? Dengan cara Tayamum. tanah. Ngambil tanah. Debu. Kalau misalnya tidak ada air kering misalnya kayak di rumahnya saya misalnya nggak ada air, jadi penggantinya air untuk bersuci dengan cara mengambil debu. Tayamum. Yang ketiga, yang keempat adalah menghilangkan najis. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat, mau mengambil wudhu, mau bersuci, harus hilangkan terlebih dahulu. Misalnya ada tai cecak, misalnya ya, ada kotoran ayam, kita harus bersihkan terlebih dahulu agar kita semua ini menghadap kepada Allah dalam keadaan suci. Sekarang macam-macam alat taharah. Yang pertama adalah macam-macamnya air. Itu dibagi 5. Macam-macam air itu dibagi 5. Yang pertama adalah air yang suci dan mensucikan. Contohnya air yang kita pakai selama ini yang ada di keran itu suci dan mensucikan. Ada air suci tapi tidak mensucikan. Apa itu? Contohnya air kopi. Itu suci, boleh diminum tapi tidak boleh untuk dibuat wudhu karena dia tidak mensucikan. Contohnya lagi air bekas ataupun air yang sudah dipakai yang tidak sampai 2 kolak itu tidak wajib untuk dipakai. Apalagi air 1 ember ataupun embernya segini tapi tidak penuh misalnya, karena tidak menyampai 2 kolak itu tidak suci untuk dijadikan air wudhu, tapi dia suci juga. Buat apa suci ya? Yang ketiga adalah air mutanajjis. Air mutanajjis adalah air yang dikenal oleh benda-benda yang najis. Contohnya kalian punya air 1 gayung misalnya ya, lalu ada cecak, maka itu airnya tidak boleh dijadikan air wudhu. Karena apa? Karena sudah najis. Air yang keempat adalah air musannas, yaitu air yang terjemur atau terkena panas. Contohnya kalian punya alat apa namanya yang terbuat dari besi itu loh, buat air yang menimbulkan karat, itu dipanaskan oleh kalian. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena kalau kita wudhu dengan air yang wadah menimbulkan karat, takutnya dikena kepada kulit kita. Kulit kita kalau dikena karat itu kan membahayakan. Itu juga tidak diperbolehkan ya. Yang kelima adalah air mustaqman, yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah warnanya. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci karena dikhawatirkan telah dikena najis. Maka kalian harus berhati-hati untuk bersuci. Bab lagi ya, wudhu. Syarat wudhu ada 5. Syarat wudhu ada berapa? Syarat Ada 5. Yang pertama adalah harus Islam. Kita harus Islam.
Maka dengan itu orang Islam jangan sampai Halaman 22. kita Halaman itu 22. Nah itu apa namanya istilahnya halaman putus 22, dari halaman hukum. 22, halaman 22. Yang Halaman ketiga, 22. yang kedua adalah Dasar itu. tangis cukup 22 ini bawah. cukup umur. Misalnya Oh, bawah no. dewasa. Nah, itu no. Yang ketiga Tuntunan suci sholat dari kamu hadas mana? besar. Tuntunan sholat kamu mana? Kita Buka, harus dibuka, suci dari dibuka. hadas Besar. Halaman Hadas 22. besar yaitu hadas yang misalnya yang sudah punya suami ataupun belum punya suami tapi dia mimpi basah misalnya, itu wajib mandi Besar. Yang ketiga, yang keempat dengan air yang suci dan mensucikan. Artinya kita kalau pengen wudhu harus punya air yang suci dan mensucikan. Yang kelima, tidak ada menghalangi sampai air berkulit. Contohnya